Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-10 dari pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Pelajaran Masa Lalu. Dalam pelajaran kali ini ada 5 pasal Mazmur yang diangkat untuk menjadi pelajaran penting bagi kita. Mazmur 78, Mazmur 80, Mazmur 105, Mazmur 106, dan juga Mazmur 135. Ada kesamaan peristiwa yang ditulis oleh pemazmur dalam 5 pasal Mazmur ini. Kesamaannya adalah penulis mencantumkan peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan ini adalah gambaran pembebasan manusia dari dosa. Jadi kalau bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian, kita dibebaskan dari dosa untuk menuju tanah perjanjian sorgawi. Dan yang menarik, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka berdosa. Mereka melakukan hal yang tidak setia kepada perintah-perintah Tuhan. Hal itu dicatat dalam Mazmur 78 ayat 8 sampai 27 dan Mazmur 106 ayat 6 sampai 39. Di sana dikatakan mereka tidak setia, tidak tetap hatinya. Mereka tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Mereka melupakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka terus berbuat dosa. Mereka mencobai Allah di padang gurun. Mereka membuat anak lembu di Horeb untuk mereka sembah. Mereka menolak dan tidak percaya tentang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menggerutu sepanjang perjalanan. Mereka menyembah berhala. Mereka mengorbankan anak laki-laki dan anak perempuan mereka kepada berhala. Dan hal-hal yang lain yang menjadi gambaran ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ini juga adalah gambaran keadaan kita. Ketika Tuhan membebaskan kita dari kuasa dosa. Seringkali kita juga jatuh, berdosa, tidak setia, melanggar, dan lain sebagainya. Dan yang menarik dalam situasi kejatuhan atau pelanggaran bangsa Israel terhadap Tuhan, pemazmur menulis, Tuhan tetap setia dan mengingat janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Untuk membawa mereka, menibakan mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Jadi dalam ketidaksetiaan mereka, Tuhan tetap setia. Sama halnya dengan kita. Dalam ketidaksetiaan kita, keberdosaan, pelanggaran, dan hal-hal yang kita lakukan yang tidak seturut dengan yang Tuhan kehendaki, Tuhan tetap setia. Akan tetapi, kita juga harus sadar, dalam pelanggaran yang dilakukan mayoritas bangsa Israel, mereka mendapat hukuman atas pelanggaran mereka. Dan hal yang sama terjadi. Kita pun akan menghadapi penghakiman Tuhan. Penghakiman adalah bentuk kasih Tuhan. Agar orang berdosa tidak terus berdosa. Dan agar orang benar mendapat yang layak, yaitu tanah perjanjian, tanah surgawi. 5 pelajaran penting dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Pertama, Tuhan tetap setia kepada janjinya, sekalipun kita tidak setia. Yang kedua, pembebasan bangsa Israel dari Mesir adalah bukti bahwa Tuhan berkuasa memimpin bangsa itu, mengeluarkan mereka dan menibakan mereka di tanah perjanjian. Yang ketiga, kegagalan dan hukuman yang diterima oleh mayoritas bangsa Israel dalam perjalanan itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau untuk tidak berlaku tidak setia kepada Tuhan. Yang keempat, kesetiaan bapa-bapa leluhur seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk juga setia kepada Tuhan yang sudah memimpin dan menjaga kita sampai sekarang. Dan yang kelima, tindakan Tuhan di masa lalu dalam menyelamatkan umatnya adalah jaminan bahwa Tuhan juga sanggup dan akan menyelamatkan kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi sekarang dan juga untuk masalah-masalah yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Semoga dapat menolong Anda ketika Anda mempelajari secara pribadi pelajaran Sekolah Sabat Anda, agar kita semua mendapat berkat lewat pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.